selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Rosmiani dapat menemani Anda dalam program investigasi kali ini. Kami akan membahas sebuah persoalan yang sudah bertahun-tahun menjadi keluhan masyarakat. Jalan rusak di Desa Butuh Pamboang, Kabupaten Majene telah dibiarkan tanpa perbaikan sejak tahun 2006. Kondisi ini bukan hanya menghambat aktivitas warga, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Namun, mengapa hingga saat ini perbaikan tak kunjung dilakukan? Apa yang menjadi kendala dan bagaimana masyarakat bertahan dengan situasi ini? Untuk mengetahui lebih lanjut, tim kami telah turun langsung ke lapangan. Berikut laporan lengkap dari rekan kami, Nur Hidayah, di lokasi. Baik, terima kasih. Selamat sore pemirsa. Saya Nur Hidayah melaporkan langsung dari Desa Butuh Pamboang, tepatnya di jalan utama yang menghubungkan 4 dusun di desa ini. Jalan ini sudah rusak parah sejak tahun 2006 dan sampai saat ini perbaikan masih juga belum dilakukan. Untuk itu, mari kita telusuri lebih dalam mengenai apa yang menyebabkan jalan rusak selama bertahun-tahun ini tak kunjung diperbaiki dan mengapa tidak ada tindakan dari pihak pemerintah desa. Jalan yang rusak ini bukan hanya masalah estetika, tetapi juga menjadi ancaman nyata bagi keselamatan warga desa, terutama anak-anak yang setiap hari harus melewati jalan ini untuk pergi ke sekolah. Jalan berlubang, licin saat hujan, dan berdebu ketika kering telah menjadi bagian dari keseharian warga desa, membawa risiko yang mengancam keselamatan dan kenyamanan mereka. Oke, baik, terkait jalan rusak yang ada di Desa Butuh Pamboang ini, bagaimana tanggapan Bapak terkait jalan rusak di desa ini? Jadi menurut pribadi itu kami ini sangat capek sekali melalui jalanan ini. Jadi kami khususnya masyarakat Dusun Puare Timur, kami mengharapkan untuk jalanan ini bisa secepat mungkin terlaksana karena masyarakat di sini sangat mengharapkan dan berapa dijanjikan oleh pemerintah daerah untuk diperbaiki. Jadi kami mengharapkan ini masyarakat sangat gembira seumpama jalanan ini bisa terlaksana dengan baik. Petani hasil petani itu yang bisa dipasarkan atau dibawa pasar untuk dijual itu insya Allah hasil pertaniannya itu bisa diangkut di pasar-pasar dimanapun untuk tidak ada lagi rintangan-rintangan yang seperti ini yang selama ini. Kerusakan jalan yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun ini menjadi gambaran jelas tentang betapa pentingnya prioritas pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan. Meski rencana perbaikan telah disusun, warga desa tetap berharap agar cakupan perbaikan diperluas sehingga semua wilayah terdampak dapat menikmati infrastruktur yang lebih baik. Karena bagi warga, jalan ini bukan sekedar jalur transportasi. Jalan ini adalah nadi kehidupan yang menghubungkan mereka dengan dunia luar, jalur untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan ekonomi yang lebih baik. Dengan perhatian dan aksi nyata, harapan warga untuk hidup yang lebih aman dan nyaman bisa menjadi kenyataan. Sejauh ini, apa dampak yang Bapak rasakan setelah melewati jalan rusak yang ada di desa ini, Pak? Pokoknya semua masyarakat itu menderita semua. Hampir lebih 10 tahun. Lebih 10 tahun jalan ini sudah rusak, Pak? Iya. Bahkan anak-anak sekolah itu banyak yang jatuh. Kerusakan jalan ini bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga menyangkut keadilan dalam pembangunan. Di wilayah pedesaan seperti Desa Butuh Pamboang, infrastruktur yang memadai seharusnya menjadi prioritas untuk mendukung mobilitas warga dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Tanpa jalan yang layak, akses ke pasar, fasilitas kesehatan, dan sekolah menjadi terbatas sehingga memperlambat perkembangan desa secara keseluruhan. Di sisi lain, anggaran yang diperlukan untuk perbaikan jalan ini terbilang besar. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana prioritas anggaran di tingkat daerah telah ditentukan. Apakah masalah ini kurang mendapat perhatian karena desa ini berada di wilayah terpencil? Ataukah ada kendala administratif yang belum terselesaikan?
Selain itu, dampak kerusakan jalan ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat desa Butuh Pamboang, tetapi juga oleh desa-desa tetangga yang menggunakan jalur ini sebagai rute utama. Kondisi jalan yang buruk memperbesar resiko kecelakaan dan menghambat aktivitas ekonomi yang melibatkan lebih dari satu wilayah. Dengan kata lain, perbaikan jalan ini sebenarnya bukan hanya kebutuhan lokal, tetapi juga memiliki dampak regional yang lebih luas. Oke, baik. Bagaimana tanggapan Bapak terkait jalan rusak yang ada di desa ini? Kalau tanggapan terkait jalanan itu, ini sudah masuk kategori yang sangat parah, darurat untuk dilaksanakan, karena jalanan kami itu seperti layaknya sungai yang kering. Sudah keluar, bukan lagi kerikil lepas, tapi sudah batu yang lepas. Jadi kalau sangat ini mengganggu akses, baik itu dari segi pendidikan maupun dari pertanian, menghambat segala aspek di desa. Baik, bagaimana Bapak menanggapi keluhan masyarakat selaku pemerintah desa yang ada di desa ini? Untuk selaku pemerintah desa terkait dengan tanggapan masyarakat tentang jalanan ini, ya mau diapa, kita harus selalu bersabar selaku pemerintah desa. Yang namanya itu pelayanan bagi masyarakat, semua itu kita terima, baik itu kritikan dari masyarakat, baik itu saran, masukan, yang penting kita sudah berupaya, dan berbagai cara kita sudah lakukan, baik itu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, mengajukan proposal ke pemerintah dan balai, itu sudah kami tempuh, dan realisasinya itu ya kita menunggu dan harus selalu bersabar, seperti itu. Jadi upaya pemerintah desa terkait jalan rusak ini sudah menyampaikan proposal ke pemerintah daerah ya Pak? Kalau proposal sudah kami ajukan ke dinas-dinas terkait, baik itu dinas PU dan ke balai, sudah beberapa kali kita laksanakan. Kemudian kita juga koordinasi langsung dengan Pak Bupati. Kami juga sengaja mengundang langsung datang ke desa, baik itu dari Sekda, Wakil Bupati, dan para anggota dewan yang terpilih. Tapi sampai sekarang masih belum ada realisasi, dan masyarakat itu selalu menunggu dan menunggu. Bahkan kami itu di pemerintah desa itu sudah biasa dikatain seperti hanya janji-janji saja dari pemerintah desa. Namun kita harus selalu sabar dan selalu berupaya untuk itu. Apakah dari pihak pemerintah desa punya atau melakukan konfirmasi kembali terkait perbaikan jalan yang insya Allah akan dilaksanakan tahun ini? Kemarin ini Pak Pelaksana Jabatan Kepala Desa sudah melakukan koordinasi, baik itu ke dinas PU dan bahkan langsung ke Pak Bupati. Akan tetapi penyampaiannya kemarin itu terkendala dengan ini di politik, bahkan dikait-kaitkan dengan politik, dan Pak PJ juga itu kemarin terlapor karena dikira ini dilibatkan dalam politik. Padahal itu tidak. Padahal masyarakat itu yang sangat menginginkan untuk jalan ini kerja tanpa ada unsur-unsur politik di dalamnya. Dan terakhir ini di bulan November ini, di awal November, kalau tidak salah ini di tanggal berapa ini, Pak Kepala Dinas PUPR itu sudah hadir lagi di desa untuk meninjau langsung lokasi, dan kami masih menunggu, kami masih sabar saja menunggu untuk realisasi pengerjaan jalan. Baik, bagaimana harapan Bapak
terkait jalan di desa ini? Kalau harapan kami mewakili masyarakat dan selaku pemerintah desa itu, jalanan ini sudah sangat dibutuhkan perbaikan yang secepatnya untuk dilaksanakan, karena berhubung sudah sangat parah dan seandainya orang sakit sudah kritis. Anak-anak sekolah juga kita sangat prihatin karena banyak anak sekolah, kemudian jalanannya itu sudah sangat sudah bukan lagi kerikil yang lepas, tapi sudah batu-batu yang lepas, becek. Sudah seperti jalan yang sungai yang kering begitu. Jadi harapan kami bagi pemerintah daerah, baik itu dan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, untuk bisa bersinergi. Mudah-mudahan jalanan kami ini bisa terlaksana secepatnya agar akses baik itu pendidikan, kesehatan, dan hasil-hasil produksi pertanian itu lancar untuk pelaksanaannya. Untuk memahami lebih dalam, kami berbicara dengan beberapa pihak yang terkait. Sekretaris Desa Butuh Pamboang menjelaskan bahwa pemerintah desa telah berupaya maksimal untuk mengajukan proposal perbaikan ke pemerintah daerah. Meski demikian, hingga saat ini hanya 2 ruas jalan yang direncanakan untuk diperbaiki, yaitu dari Rate Apas menuju Dusun Paralitang dan dari Dusun Paralitang hingga Bababulo. Perbaikan ini direncanakan akan dilakukan pada bulan April 2025 dengan total biaya per ruas jalan mencapai sekitar 15 miliar rupiah. Apa harapan Bapak terkait jalan ini? Harapan Bapak kepada pemerintah atau pihak terkait dalam menyelesaikan jalan rusak di desa ini? Harapan saya ya kalau bisa secepatnya diperbaiki, karena kasihan masyarakat di sini tiap hari melewati jalan rusak, dan ya pokoknya banyak dampaknya juga, baik orang sakit, orang anak sekolah, anak kantoran, ya semua warga di sini kena dampaknya. Itulah tadi seputar berita yang dapat kami sampaikan. Untuk itu saya kembalikan ke studio. Demikianlah liputan investigasi kami tentang jalan rusak di Desa Butuh Pamboang, Kabupaten Majene. Meskipun ada kendala, harapan warga agar jalan ini segera diperbaiki tetap tinggi. Kami berharap liputan ini bisa mendorong tindakan lebih cepat dari pemerintah demi keselamatan warga. Jangan lupa, perubahan besar dimulai dari langkah kecil, termasuk kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih sudah menyaksikan liputan investigasi kami. Semoga informasi ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Saya Sapna dan rekan saya Rosmiani, kami pamit undur diri, tetap sehat, tetap peduli, dan sampai jumpa.